Thailand menuju ke semifinal Piala AFF 2024. Malaysia, kita ada peningkatan. Gagal lolos setelah kalah dari Singapura. Tijani, sang penyelamat AC Milan. Kevin Dix resmi tanda tangani kontrak dengan Mönchengladbach. Justin Hubner cedera gegar otak. Waduh, gawat. AFC resmi perintahkan Bahrain main tandang di Indonesia. Siap-siap Bahrain. Yo, apa kabar Spotlight Mania? Kembali lagi di Spotlight 11 Update, tempat kita ngobrol santai tapi seru soal dunia sepak bola. Hari ini kita punya banyak cerita seru dari lapangan hijau yang lagi panas banget. Gas, check it out. Bali United mengakhiri tren buruk dengan menang 3-1 atas Persija Jakarta. Tapi kembali kalah 1-2 dari Madura United. Gol Madura United dicetak oleh Lulinha. Sementara Bali United hanya membalas lewat Paivat Mbarga. Kekalahan ini jadi pelajaran bagi Bali United jelang laga melawan Persebaya Surabaya Sabtu 28 Desember 2024. Persebaya mengalahkan Borneo FC 2-1 di pekan ke-16 Liga 1. Francisco Rivera mencetak 2 gol bajul ijo, masing-masing di menit ke-16 dan ke-29. Borneo memperkecil skor lewat sundulan Ronaldo Rodriguez di menit ke-32. Namun kehilangan kiper Nadio Argawinata yang mendapat kartu merah sebelum babak pertama usai. Persebaya kokoh di puncak klasemen dengan 37 poin. Borneo di peringkat ketiga dengan 26 poin. Thailand mengalahkan Kamboja 3-2 di matchday 5 Grup A Piala AFF 2024. Akarapong Pemuisat mencetak 2 gol, disusul Chamlersak Auki, sementara gol Kamboja dicetak Andres Nieto dan Abdel Kader Koulibaly. Thailand yang menurunkan pemain lapis kedua memastikan kemenangan meski Kamboja sempat memberi perlawanan hingga akhir. Dan Thailand lolos ke semifinal tanpa hambatan. Malaysia ditahan 0-0 oleh Singapura di laga terakhir Grup A ASEAN Cup 2024. Hasil ini meloloskan Singapura ke semifinal dan membuat Malaysia tersingkir. Meski Malaysia dominan, peluang mereka gagal membuahkan gol. Sementara Singapura bertahan dengan sesekali mengancam lewat serangan balik. Girona menutup tahun 2024 dengan kemenangan 3-0 atas Valladolid di Montilivi, mengumpulkan 25 poin dengan 1 laga tersisa di putaran pertama. Gol dicetak oleh David Lopez, Abel Ruiz, dan Danjuma. Tampil dominan dengan penguasaan bola dan tempo tinggi, Girona sukses mengamankan 3 poin penting. Setelah libur laga, mereka akan menghadapi Alaves di laga berikutnya. Harry Kane kembali dari cedera saat Bayern Munchen menghancurkan RB Leipzig 5-1. Mencatatkan 2 gol dalam 2 menit pertama setelah sempat imbang 1-1. Bayern unggul lewat gol Konrad Laimer dan Joshua Kimmich di babak pertama. Lalu menambah 2 gol lagi dari Leroy Sane dan Alphonso Davies. Bayern kini memimpin klasemen Bundesliga dengan 36 poin, 7 poin di depan Bayer Leverkusen. AC Milan meraih kemenangan 1-0 atas Hellas Verona pada Sabtu dini hari tadi, berkat gol Tijani Reinders di babak kedua. Pada menit ke-56, Reinders berhasil memanfaatkan umpan dan mencetak gol lewat tembakan first time ke sudut atas gawang. Saat ini Milan menempati posisi ke-7 dengan 26 poin, tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Atalanta. Sementara Verona berada di posisi ke-17 dengan 15 poin. Oxford United, klub yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri, telah menunjuk Gary Rowett sebagai pelatih baru untuk menggantikan Des Buckingham yang dipecat. Di bawah kepemimpinan Buckingham, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya hanya meraih 1 kemenangan dan 8 kekalahan dalam 15 pertandingan terakhir, sehingga terpuruk di posisi 20 dari 24 tim di klasemen sementara Championship. Orlando City SC mengirim Facundo Torres ke Palmeiras, Brasil dengan biaya transfer rekor klub sebesar $14 juta. Torres yang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub mencatatkan 47 gol dan 25 assist dalam 123 pertandingan dari 2022-2024.
Manajer umum Luis Muzzi mengucapkan terima kasih atas kontribusinya, menyebut kepergian Torres sebagai langkah yang tepat bagi kedua pihak. Komisi Disiplin LFP menjatuhkan hukuman larangan bermain satu pertandingan kepada Wilfried Singo akibat akumulasi kartu kuning. Namun, bek asal Pantai Gading itu tidak mendapatkan sanksi terkait insiden dengan Gianluigi Donnarumma. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix menjadi target utama Borussia Mönchengladbach di bursa transfer Januari. Jurnalis Florian Plettenberg mengungkapkan bahwa negosiasi antara Dix dan klub Jerman tersebut sedang berlangsung. Meskipun Dix masih terikat kontrak dengan Copenhagen hingga akhir musim, Roland Virkus, direktur olahraga Mönchengladbach, berencana mendatangkannya segera. Timnas U23 yang dilatih oleh Indra Syafri resmi diperkuat oleh Timothy Baker, kakak dari Matthew Baker, pemain timnas U17. Timothy yang bermain sebagai striker atau gelandang serang saat ini sedang mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Justin Hubner, bek timnas Indonesia dan pemain Wolves U21 mengalami cedera gegar otak dan diperkirakan akan absen selama 4 minggu. Erick Thohir, ketua PSSI, bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar untuk membahas kemajuan sepak bola Asia dan rencana transformasi sepak bola Indonesia pada 2025. Ketua Umum PSSI tersebut berniat untuk mempertemukan Infantino dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada awal tahun depan. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia jelang pertandingan kontra Bahrain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan laga timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 tetap digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Kepastian ini setelah Erick bertemu dengan FIFA dan AFC yang tidak masalah dengan venue tersebut. Sebelumnya Bahrain mengajukan permintaan agar laga dipindahkan ke luar Indonesia karena ancaman dari netizen Indonesia terkait keputusan wasit dalam pertandingan terakhir mereka. Namun, setelah pertimbangan AFC memutuskan pertandingan tetap di Indonesia. Sebelum melawan Bahrain, timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Messi Hilgers, bek muda timnas Indonesia, menarik perhatian klub-klub besar Eropa setelah tampil impresif bersama FC Twente. Agen Hilgers mengungkapkan minat dari Sevilla, Bologna, dan Feyenoord. Meskipun sempat ada peluang bergabung dengan Feyenoord yang dilatih oleh Arne Slot, yang sebelumnya sempat berkomunikasi dengan agen Hilgers, pemain berusia 23 tahun ini memilih untuk memperpanjang kontraknya di FC Twente. Nilai pasar Hilgers melonjak dari $1.000 pada 2021 menjadi lebih dari $6 juta, mencerminkan perkembangan pesatnya. Meski baru-baru ini cedera saat bermain di Liga Eropa, Hilgers berharap segera pulih dan kembali memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Transfermarkt baru saja memperbaharui nilai pasar pemain Eredivisie, termasuk beberapa pemain timnas Indonesia yang bermain di Belanda. Berikut adalah pembaruan nilai pasar pemain timnas Indonesia dan beberapa pemain lainnya. Messi Hilgers FC Twente, nilai pasar turun dari 10 juta euro menjadi 9 juta euro setelah cedera yang membatasi waktu bermainnya. Ole Romeni, nilai pasar turun dari 1,5 juta euro menjadi 1,3 juta euro karena jarang bermain. Tom Haye, nilai pasar turun dari 3 juta euro menjadi 1,5 juta euro, sebagian karena faktor usia dan lebih sering menjadi cadangan. Eliano Reinders, nilai pasar turun dari 11,30 miliar rupiah menjadi 9,56 miliar rupiah. Ragnar Orakmangun, nilai pasar naik dari 7,82 miliar rupiah menjadi 10,43 miliar rupiah. Sandy Walsh, nilai pasar turun dari 22,60 miliar rupiah menjadi 17,38 miliar rupiah. Kevin Dix, nilai pasar naik dari 69,53 miliar rupiah menjadi 78,22 miliar rupiah. Rizky Ridho, nilai pasar naik dari 7,39 miliar rupiah menjadi 8,69 miliar rupiah. Asnawi Mangko Alam, nilai pasar naik dari 5,21 miliar rupiah menjadi 6,95 rupiah.
Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memaparkan target dari skuad Garuda besutannya di Piala AFF 2024 ini. Shin Tae-yong menjelaskan dua target utama timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Target pertama adalah memberikan pengalaman kepada pemain muda, dengan harapan mereka bisa tampil maksimal di setiap pertandingan. Target kedua adalah mencapai babak final. Meskipun tim mayoritas diisi pemain muda dengan rata-rata usia 20,9 tahun, Shin Tae-yong tetap percaya diri dan meminta pemainnya untuk tidak merasa terbebani, tetapi menikmati setiap pertandingan. Dengan semangat tersebut, dia berharap tim bisa mencapai final dan meraih juara. Erick Thohir memberikan peringatan tegas kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pada Senin 17 Desember 2024 untuk tidak banyak mengeluh tentang Piala AFF 2024. Erick meminta Shin untuk fokus pada program yang telah disepakati. Shin Tae-yong sebelumnya mengkritik sistem kandang tandang yang mengharuskan tim melakukan penerbangan panjang yang dirasa melelahkan, baik bagi Indonesia maupun tim lainnya. Erick membandingkannya dengan kompetisi Eropa yang juga memiliki jadwal padat dan mengingatkan Shin untuk tetap fokus pada target lolos ke final ASEAN Cup 2024. Ia berharap tim bisa meraih kemenangan melawan Filipina di laga terakhir untuk memastikan kelolosan. Pelatih dan tim harus fokus pada target, melawan Filipina harus menang, tegas Erick. So, itulah beberapa highlight pertandingan dini hari tadi dan berita yang menarik untuk kita simak dan berhasil kita rangkum untuk Spotlight Mania. Terima kasih sudah bergabung di Spotlight 11 Update, tempat di mana kita bahas semua hal tentang sepak bola dengan penuh semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya, Spotlight Mania. See you.